Malam itu hujan turun dengan deras. Denting air di jendela kamar seperti irama yang memecah keheningan. Aku sedang duduk di meja kerja, menatap layar laptop yang masih menampilkan laporan keuangan perusahaan. Sambil meneguk kopi yang mulai dingin, pikiranku berusaha fokus pada angka-angka yang berbaris rapi. Namun, hatiku sedikit terusik karena sejak seminggu lalu, suamiku tidak ada kabar yang jelas. Katanya, ia sedang ada urusan bisnis di luar kota. Sebagai seorang istri yang selama ini berusaha percaya, aku tidak pernah bertanya terlalu dalam. Bukankah kepercayaan adalah fondasi rumah tangga? Setidaknya, itulah yang selalu aku yakini. Namun, keyakinan itu runtuh malam ini. Ponselku bergetar, sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Aku pikir itu dari salah satu klien, atau mungkin dari tim kerja yang membutuhkan keputusan cepat. Tapi ketika kulihat layar, sebuah nomor asing mengirimkan pesan panjang. Dengan rasa penasaran, aku membuka pesan itu. Dan disitulah dunia yang kukenal seolah hancur dalam sekejap. Pesan itu berisi sebuah foto. Suamiku. Ia terlihat sedang duduk di kursi pantai, mengenakan kemeja tipis putih, tertawa lepas dengan seorang perempuan yang menempel mesra di sampingnya. Perempuan itu mengenakan dres merah muda yang ketat, wajahnya penuh senyum manja, tangannya melingkar di lengan suamiku. Foto berikutnya lebih menyakitkan. Mereka berdua berciuman di tepi pantai, di bawah cahaya matahari Bali yang hangat. Tanganku gemetar. Seolah belum cukup, pesan itu juga disertai caption. Lihatlah, dia lebih bahagia jika bersamaku, wahai istri sah, wajah dengan air mata bahagia. Aku terdiam lama. Jantungku berdegup kencang, kepalaku pusing seketika. Rasanya seperti ada palu besar yang menghantam dadaku. Kata-kata itu menampar harga diriku. Ada ejekan, ada penghinaan, dan ada kesombongan yang disengaja. Aku menutup ponsel, tapi tangan ini tak bisa berhenti gemetar. Aku membukanya lagi, dan mendapati pesan-pesan lanjutan. Foto lain masuk, kali ini mereka sedang naik perahu, tertawa, berpelukan. Ada pula video singkat di mana suamiku tampak menyuapi perempuan itu dengan es krim sambil tertawa kecil. Mataku panas. Ada air mata yang memaksa keluar, tapi aku tahan. Aku tidak ingin menangis untuk sesuatu yang seharusnya tak layak mendapatkan air mataku. Namun tubuhku bereaksi sendiri, dada terasa sesak, dan tanganku menggenggam kuat lengan kursi kerja. Aku menarik napas panjang. Perempuan itu, yang dengan sengaja mengirimkan semua foto dan video itu, jelas ingin melukaiku. Ia ingin aku hancur, ingin aku merasa kalah, ingin aku cemburu, ingin aku merasa tidak cukup baik. Caption yang ia sertakan bukan sekadar pamer, tapi sebuah deklarasi perang. Dia lebih bahagia bersamaku. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Padahal, aku yang menemaninya sejak awal. Aku yang berdiri di sampingnya ketika hidup kami masih sederhana. Aku yang bekerja keras bersama dia, membangun perusahaan dari nol. Aku yang memberikan kepercayaan penuh padanya, bahkan menjadikannya direktur utama di perusahaan yang sebenarnya aku yang dirikan. Dan kini, balasannya adalah pengkhianatan. Ponselku kembali bergetar. Pesan lain masuk. Kau tahu, sayang, selama seminggu ini kami di Bali. Dia tidak pernah menyebut namamu sekalipun. Sepertinya dia memang ingin melupakanmu. Wajah dengan air mata bahagia. Mataku semakin panas, tapi aku tetap tidak meneteskan air mata. Aku tidak ingin pelakor itu menang dengan melihat aku rapuh. Aku menatap layar, lalu menutup aplikasi WhatsApp. Aku berdiri, berjalan ke depan cermin di kamarku. Menatap pantulan wajah sendiri. Di balik lelah yang terpampang, aku masih bisa melihat seorang perempuan tangguh. Aku bukan hanya seorang istri, aku seorang pebisnis. Aku bukan sekadar bayangan dari seorang pria, aku berdiri dengan kakiku sendiri. Aku menatap mata di cermin itu, lalu berkata pelan, seakan meyakinkan diriku sendiri. Tidak, aku tidak akan kalah. Tidak akan. Namun, meskipun aku mencoba menguatkan diri, rasa sakit itu nyata. Luka itu perih. Bayangan wajah suamiku yang dulu penuh cinta kini berganti dengan pengkhianatan. Aku teringat malam-malam panjang di mana kami pernah bermimpi bersama. Aku teringat bagaimana ia dulu selalu berkata bahwa aku adalah segalanya baginya. Dan kini,
Semua kata-kata itu terasa seperti kebohongan belaka. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi tiba-tiba, ponselku kembali berbunyi. Nomor asing itu belum puas. Kali ini bukan hanya foto, tapi voice note. Dengan hati-hati, aku mendengarkannya. Suara seorang perempuan, suara pelakor itu. Halo, istri sah. Bagaimana rasanya melihat foto-foto ini? Kau tahu, dia memang tidak pantas bersamamu. Kau terlalu sibuk dengan perusahaanmu, terlalu sibuk dengan urusanmu. Dia butuh perhatian, dan aku memberikannya. Dia memilihku, bukan kau. Jadi, terimalah kenyataan ini. Aku mengepalkan tangan. Suara itu menyalakan api dalam diriku. Jadi begitu, pikirku. Mereka ingin aku merasa kalah. Mereka ingin aku menyerah. Mereka ingin aku percaya bahwa aku tidak cukup baik. Tapi mereka salah. Aku menatap lagi cermin, wajahku kini lebih tegas. Di mataku ada api yang berbeda. Bukan air mata, tapi tekad. Pelakor itu tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Ia kira suamiku adalah pemilik perusahaan besar itu. Ia kira dengan merampas suamiku, ia juga mendapatkan kejayaan. Ia kira hidupnya akan berubah menjadi dongeng indah. Tapi dia salah besar. Perusahaan itu milikku. Harta itu milikku. Kekuasaan itu milikku. Dan malam ini juga, aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku duduk kembali di kursi, membuka laptop. Dengan beberapa klik, aku mengakses sistem perbankan online. Aku mulai memblokir semua kartu ATM suamiku. Semua akses rekening bersama kututup. Tidak ada lagi sepeserpun uang yang bisa ia gunakan atas namaku. Setelah itu, aku membuka sistem perusahaan. Nama suamiku masih tercatat sebagai direktur utama. Aku tersenyum tipis. Dengan satu surat keputusan yang kubuat malam ini juga, ia resmi kupecat dari posisinya. Aku menandatangani dokumen itu secara digital, lalu mengirimkannya ke Dewan Komisaris. Dalam hitungan jam, semua aksesnya ke perusahaan akan diblokir. Email, akun, bahkan kartu identitas perusahaan akan non-aktif. Selesai. Aku menutup laptop dengan tenang. Ada kepuasan aneh yang menyelinap di dada. Luka hatiku masih ada, tapi kini tertutup oleh rasa lega. Aku baru saja mengambil langkah pertama untuk melindungi diriku. Jika mereka ingin bersama, silakan. Tapi mereka tidak akan membawa hartaku, tidak akan membawa jerih payahku. Biarlah mereka hidup dalam mimpi palsu mereka sendiri. Aku berjalan ke balkon kamar, menatap hujan yang masih turun deras. Dinginnya udara malam justru membuat pikiranku lebih jernih. Di kejauhan, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Kota ini adalah saksi perjalananku, saksi perjuanganku, saksi siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum kecil, meski hati masih perih. Baiklah, bisikku pada diri sendiri. Kalau mereka ingin perang, aku siap. Tapi aku tidak akan menurunkan diriku ke level mereka. Aku akan menang dengan caraku. Malam itu, meski hatiku terluka, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak ada lagi air mata untuk pengkhianatan. Yang ada hanyalah langkah baru menuju hidup yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih berharga. Dan aku tahu, suatu hari nanti, mereka akan menjerit melihatku berdiri lebih tinggi, lebih sukses, lebih anggun. Itulah awal dari kisahku. Awal dari luka, yang kelak menjadi kekuatanku. Pagi itu matahari menembus tirai kamar, membawa cahaya hangat yang ironisnya tak mampu mencairkan dingin di hatiku. Aku terbangun dengan kepala berat, bekas luka semalam masih nyata. Ponselku sunyi, tak ada pesan baru dari nomor asing itu, tapi bayangan foto-foto dan suara pelakor yang melecehkan terus menghantui pikiranku. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air putih, lalu duduk di kursi tinggi dekat meja makan. Pikiranku kembali melayang jauh ke masa lalu, masa di mana semuanya bermula. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang perempuan biasa dengan mimpi yang besar. Aku memulai semuanya dengan sebuah ide kecil dan tekad keras. Aku ingat jelas hari pertama aku membuka usaha. Sebuah ruangan sempit ukuran 3x4 meter di rumah kontrakan. Meja kerja seadanya, laptop bekas yang layarnya kadang mati tiba-tiba, dan satu printer murah yang sering macet. Dari situ,
Aku mulai menawarkan jasa konsultasi bisnis kecil-kecilan. Awalnya, banyak orang yang meremehkan. Katanya, perempuan sepertiku tak akan bisa bertahan di dunia bisnis yang keras. Tapi aku tidak peduli. Aku terus belajar, membaca, mengikuti seminar, dan berjuang sendirian. Malam-malam panjang kuhabiskan untuk menulis rencana, menghitung anggaran, dan menghubungi calon klien. Saat itu, suamiku, yang waktu itu masih pacarku, selalu hadir di sampingku. Ia memberiku semangat, berkata bahwa aku bisa. Ia bukan orang kaya, bukan orang terpandang, tapi aku melihat kesungguhan dalam dirinya. Karena itulah aku jatuh cinta padanya. Kami menikah dengan sederhana. Aku ingat betul, pesta pernikahan kami diadakan di sebuah aula kecil dengan dekorasi seadanya. Tapi aku bahagia. Saat itu aku yakin, aku menemukan pasangan yang mau berjalan bersamaku dalam suka dan duka. Ketika usahaku mulai berkembang, aku membawanya masuk ke dalam lingkaran bisnis. Aku percaya padanya sepenuh hati. Aku memberinya jabatan di perusahaan, membiarkannya belajar, bahkan sesekali menandatangani dokumen penting atas namaku. Ini semua milik kita, kataku padanya suatu malam ketika kami duduk di teras rumah sambil minum teh. Perusahaan ini bukan hanya pekerjaanku, tapi juga milikmu. Kita membangunnya bersama. Ia tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, aku beruntung memilikimu. Aku janji akan selalu mendukungmu. Aku percaya. Aku bahkan rela menuliskan namanya sebagai direktur utama di perusahaan, sementara aku cukup puas berdiri di balik layar sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham mayoritas. Bagiku, itu bukan masalah. Aku ingin ia merasa dihargai, merasa punya peran. Waktu berlalu. Usaha kecilku tumbuh pesat. Dari satu ruangan sempit, kini kami memiliki gedung sendiri di pusat kota. Ratusan karyawan bekerja untuk kami. Nama perusahaan kami mulai dikenal di berbagai daerah. Aku ingat bagaimana banyak orang memandang kagum ketika melihat suamiku duduk di kursi direktur utama. Ia terlihat gagah dengan jas rapi, berbicara di depan forum, menghadiri rapat-rapat penting. Orang-orang mengira dialah otak di balik kesuksesan ini. Dan aku memilih diam. Aku membiarkan semua orang berpikir seperti itu. Bagiku, tidak penting siapa yang mendapat pujian. Selama perusahaan terus berkembang, aku bahagia. Selama suamiku bahagia, aku ikut bahagia. Aku merasa sudah melakukan hal yang benar. Namun, siapa sangka kebaikanku justru menjadi bumerang. Belakangan aku mulai melihat perubahan. Suamiku semakin jarang ada di rumah. Ia mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia lebih peduli pada penampilannya, membeli jas-jas mahal, jam tangan mewah, bahkan mobil baru. Aku mencoba mengerti. Kupikir, wajar jika seorang direktur ingin tampil berwibawa. Wajar jika ia sibuk. Lagi pula, aku pun sibuk dengan bagian lain dari bisnis. Tapi ada yang mengganjal di hatiku. Aku merasa ia mulai menjauh. Ketika aku menanyakan perihal perusahaan, jawabannya selalu singkat. Sudah beres. Atau, kamu nggak usah khawatir. Dan aku pun kembali percaya. Ternyata, di balik semua itu, ia sudah mulai larut dalam kesombongan. Ia merasa benar-benar pemilik perusahaan. Ia mulai terbiasa dengan penghormatan yang ia dapatkan dari orang lain. Ia mulai mabuk dengan pujian. Dan di sanalah celah itu muncul, celah yang dimanfaatkan oleh perempuan lain untuk masuk ke dalam hidupnya. Malam itu, ketika aku memblokir ATM dan memutus aksesnya ke perusahaan, aku sadar betapa selama ini ia hidup dalam ilusi. Ia pikir, dengan posisinya sebagai direktur utama, ia bisa berkuasa. Ia pikir, dengan status itu, semua kekayaan ada di tangannya. Ia pikir, perempuan manapun akan terpesona oleh sosoknya. Termasuk pelakor itu. Aku bisa membayangkan bagaimana perempuan itu percaya bahwa ia telah merebut pemilik perusahaan besar. Ia mengira dengan mendapatkan suamiku, ia otomatis mendapatkan tahta dan harta. Ia mungkin membayangkan dirinya kelak duduk manis di kursi istri konglomerat, hidup dengan kemewahan tanpa batas. Tapi mereka berdua tidak tahu. Pemilik sejati adalah aku. Semua aset atas namaku. Semua saham milikku. Semua kontrak besar ditandatangani dengan tanda tanganku.
Bahkan gedung megah tempat suamiku bekerja setiap hari, sertifikatnya atas namaku. Ia hanyalah seorang boneka yang kuberi panggung, agar merasa dihargai. Dan kini, boneka itu memilih membuangku demi seorang perempuan lain. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap tumpukan dokumen yang membuktikan segalanya. Sertifikat saham, rekening bank, surat tanah, semuanya menuliskan namaku. Bagian dari hatiku masih terasa hancur. Aku tetap seorang istri yang dikhianati, tetap seorang perempuan yang dilukai. Namun, di sisi lain, logikaku bicara lebih keras, aku tidak kehilangan apa-apa. Justru merekalah yang akan kehilangan segalanya. Aku membuka laci meja, mengambil album foto lama. Aku menatap foto pernikahan kami. Wajahku saat itu penuh senyum, begitu pula wajahnya. Siapa sangka senyum itu kini terasa asing bagiku? Begitu mudahnya kau melupakan semua ini, bisikku lirih. Begitu tega kau menukar perjuangan bertahun-tahun dengan seminggu liburan di Bali. Air mataku akhirnya jatuh, tapi hanya sebentar. Aku menyekanya cepat, lalu menutup album itu. Aku tidak ingin larut dalam kesedihan. Aku tahu, bagian terburuk sudah lewat. Yang ada di depanku sekarang hanyalah jalan panjang untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Hari itu juga, aku mulai merancang langkah berikutnya. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi mereka untuk kembali masuk ke hidupku. Aku menghubungi pengacara, menyiapkan dokumen perceraian. Aku menghubungi manajer keuangan, memastikan semua aset aman. Aku juga memanggil Dewan Komisaris untuk rapat darurat, mengumumkan pemberhentian suamiku dari jabatannya. Semua itu kulakukan dengan tenang, tanpa ledakan emosi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya langkah-langkah pasti dari seorang pemilik sah yang menegakkan haknya. Aku ingin mereka belajar, jangan pernah bermain-main dengan perempuan yang salah. Malam menjelang, aku duduk di balkon lagi, memandangi lampu kota. Angin malam berembus, membawa aroma hujan yang masih tersisa. Aku menutup mata, membiarkan udara segar masuk ke paru-paruku. Ada luka, tapi ada juga kelegaan. Ada sakit, tapi ada juga rasa lega. Kini aku tahu satu hal, selama ini aku terlalu murah hati dalam memberi. Aku memberikan kepercayaan tanpa batas, aku memberikan panggung, aku memberikan nama. Tapi mulai saat ini, aku hanya akan memberi pada orang yang benar-benar layak. Dan bukan lagi pada seorang pria yang tega mengkhianati cinta dan kerja keras yang kubangun dengan susah payah. Aku membuka ponselku sekali lagi, membuka kembali pesan-pesan dari pelakor itu. Aku menatap foto-foto mesra mereka. Bukannya sakit lagi, kali ini aku justru tersenyum tipis. Biarlah. Kalau memang ia merasa bahagia, silakan. Tapi kebahagiaan itu semu. Mereka akan segera tahu siapa sebenarnya yang berkuasa. Dan ketika kenyataan menghantam, aku tidak akan menoleh sedikit pun. Pagi itu udara terasa berbeda. Ada ketenangan yang aneh, seperti ketenangan sebelum badai besar menghantam. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Malam penuh luka telah kulewati, dan kini hari baru menunggu. Namun, aku tahu satu hal, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah awal dari balasanku. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop. Sistem perbankan online sudah menampilkan daftar rekening atas namaku. Suamiku masih tercatat sebagai pemegang kartu tambahan. Satu demi satu, aku blokir. Klik, klik, klik. Dalam hitungan menit, semua aksesnya hilang. Tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi penarikan. Aku bisa membayangkan wajahnya nanti ketika ia mencoba menarik uang di ATM lalu kartu ditolak. Aku bisa mendengar nada paniknya ketika saldo rekening yang biasa ia gunakan tiba-tiba kosong. Aku tersenyum dingin. Itu baru permulaan. Aku juga menutup kartu kredit yang kuberikan padanya dulu. Selama ini, aku yang membayar tagihannya. Jam tangan mewah, sepatu bermerek, dinner romantis yang katanya untuk meeting klien, semuanya aku yang menanggung. Kini, semua itu berhenti. Ia harus belajar hidup tanpa uangku. Setelah urusan perbankan selesai, aku beralih ke urusan perusahaan. Aku membuka dokumen resmi yang sudah kusiapkan malam sebelumnya,
Surat pemberhentian suami dari posisi direktur utama. Dengan statusku sebagai komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas, tanda tanganku saja sudah cukup untuk menggulingkannya. Aku menghubungi sekretaris pribadiku, Lila. Siapkan rapat dewan darurat siang ini, kataku tenang. Baik, Bu. Apa agendanya? Pemberhentian direktur utama. Segera. Lila terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. Baik, Bu. Saya siapkan. Aku tahu ia kaget, tapi ia profesional. Dalam waktu singkat, undangan rapat dikirim ke seluruh dewan. Jam 11 siang, rapat dimulai. Semua komisaris hadir. Aku membuka dengan suara tegas, tanpa basa-basi. Mulai hari ini, posisi direktur utama akan digantikan sementara oleh saya sendiri. Pertimbangan utama, penyalahgunaan wewenang, penurunan kinerja, dan ketidakdisiplinan. Saya harap keputusan ini bisa segera disahkan. Beberapa komisaris saling pandang, tapi tak ada yang berani membantah. Mereka tahu siapa yang sesungguhnya membangun perusahaan ini. Mereka tahu aku yang mengendalikan semuanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keputusan itu disahkan. Suamiku resmi kehilangan jabatannya. Sore harinya, aku menghubungi bagian HRD. Segera nonaktifkan email perusahaan atas nama direktur utama. Semua akses kantor ditarik. Kartu identitas tidak berlaku lagi. Baik, Bu, jawab kepala HRD cepat. Aku juga memerintahkan tim IT untuk memutus aksesnya ke sistem perusahaan. Semua file, data, kontrak, tidak ada lagi yang bisa disentuhnya. Kini ia bukan siapa-siapa. Aku bisa membayangkan adegan yang terjadi di Bali saat itu. Suamiku mungkin sedang duduk di restoran mewah bersama pelakor itu. Mereka mungkin baru saja memesan wine mahal. Lalu, ia mengeluarkan kartu kredit untuk membayar. Ditolak. Ia mencoba kartu debit. Juga gagal. Kebingungan mulai muncul di wajahnya. Pelakor itu mungkin menatapnya dengan heran, mulai curiga. Ia, yang selama ini terlihat gagah dengan uang dan statusnya, tiba-tiba tak bisa membayar tagihan sederhana. Aku bisa membayangkan bagaimana rasa malu itu menusuk harga dirinya. Bagaimana ia mulai gelisah, bagaimana pelakor itu mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pria yang ia anggap kaya raya itu. Itulah yang paling kuinginkan, membuat mereka berdua sadar bahwa semua yang mereka banggakan hanyalah ilusi. Malam harinya, aku duduk bersama pengacaraku, Bu Ratna. Perempuan paruh baya itu terkenal tegas dan cerdas, sudah menangani banyak kasus perceraian para pengusaha besar. Apa Ibu yakin ingin segera mengajukan gugatan? Tanyanya. Aku menatapnya lurus. Saya yakin. Saya tidak ingin menunggu lebih lama. Dokumen semua sudah saya siapkan. Baik, katanya sambil membuka map berisi berkas-berkas. Dengan posisi Ibu sebagai pemilik perusahaan dan pemegang aset utama, perceraian ini akan sangat mudah. Hak asuh anak, oh, maaf, Ibu tidak punya anak, ya? Aku menggeleng. Hati terasa perih sejenak, tapi aku cepat menguasai diri. Justru itu lebih mudah, lanjut Bu Ratna. Tidak ada rebutan hak asuh. Semua harta jelas atas nama Ibu. Dia tidak punya dasar hukum untuk menuntut. Aku mengangguk. Itu yang saya mau. Saya ingin semua ini selesai dengan cepat. Tanpa drama. Percayakan pada saya, Bu. Saya akan urus semuanya. Aku menghela napas panjang. Rasanya lega, meski ada sedikit getir. Aku tidak pernah membayangkan pernikahan yang dulu penuh cinta akan berakhir di meja perceraian. Tapi aku tahu, ini jalan terbaik. Keesokan harinya, pesan masuk lagi ke ponselku. Nomor asing itu, pelakor itu, mengirim foto baru. Kali ini mereka tidak lagi di pantai, melainkan di sebuah restoran. Aku melihat ekspresi suamiku berbeda, tidak lagi lepas, tapi tegang. Captionnya singkat, "Kenapa suamimu panik sekali ya, istri sah? Apa dia takut kamu tahu?" Aku hanya tertawa pelan membaca itu. Bodoh, gumamku. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Aku tahu sebentar lagi, mereka sendiri yang akan menjerit ketika kenyataan terkuak. Diamku adalah senjata. Malam itu, aku kembali ke balkon, menatap kota yang berkilau.
Aku sadar, balas dendamku bukan hanya soal memutus akses, bukan hanya soal membuat mereka menderita. Balas dendamku yang sesungguhnya adalah membahagiakan diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan pada dunia, pada mereka, bahwa aku bisa lebih sukses, lebih anggun, lebih kuat tanpa suami yang mengkhianati. Aku ingin mereka menatapku dari kejauhan, dengan hati penuh penyesalan, sementara aku melangkah lebih tinggi. Dan semua itu akan segera terjadi. Aku meneguk segelas wine, mengangkatnya ke arah langit malam, seakan bersulang dengan diriku sendiri. Inilah awal kebebasanku, bisikku. Di suatu tempat di Bali, mungkin malam itu suamiku dan pelakor duduk gelisah. Ponsel suamiku terus berdering, pesan dari bank masuk, transaksi ditolak. Ia mencoba membuka email perusahaan, tapi tidak bisa login. Ia mencoba menghubungi kantor, tapi nomornya diblokir. Sementara pelakor mulai gusar. Katanya kau direktur? Katanya ini perusahaanmu? Kok bisa begini? Aku bisa membayangkan wajahnya pucat, kebingungan, marah. Dan aku hanya duduk di balkon, tersenyum puas. Karena aku tahu, mereka baru saja merasakan gigitan pertamaku. Balasanku masih panjang, tapi langkah awal sudah berhasil. Hari-hari setelah aku menutup semua akses keuangan dan jabatan suamiku terasa seperti babak baru dalam hidupku. Anehnya, aku justru merasa lebih ringan. Beban yang selama ini menekan dada, perlahan menguap. Luka itu memang masih ada, tapi di atasnya mulai tumbuh kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun aku tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Pagi itu, suara bel rumah berbunyi keras berkali-kali. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca dokumen perceraian yang disiapkan Bu Ratna. Dengan tenang, aku menaruh berkas itu di meja, lalu berjalan ke arah pintu. Melalui kamera intercom, aku melihat wajah yang dulu begitu kukenal, suamiku. Rambutnya kusut, wajahnya tegang, matanya penuh kegelisahan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudah kuduga, setelah semua akses ditutup, ia akan segera mencariku. Aku membuka pintu dengan tenang. Kenapa baru pulang? Tanyaku datar, tanpa senyum, tanpa pelukan. Ia terdiam, seakan mencari kata. Kita perlu bicara. Aku melipat tangan di dada. Silakan. Ia masuk, meletakkan tasnya dengan kasar di sofa, lalu berjalan mondar-mandir seperti orang gelisah. Kenapa kamu blokir semua kartuku? Kenapa aku nggak bisa akses perusahaan? Ada apa sebenarnya? Aku menatapnya lurus. Karena aku sudah tidak ingin lagi kau ada di sana. Sesederhana itu. Ia berhenti berjalan, menatapku dengan mata melebar. Apa maksudmu? Itu perusahaan kita? Aku menyela dingin, perusahaanku. Semua saham atas namaku. Semua aset milikku. Kau hanya direktur, dan sekarang bukan lagi. Jadi jangan sebut itu milikmu. Wajahnya pucat, ia terdiam lama, seakan otaknya menolak kenyataan. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Tentang Bali, tentang dia. Itu cuma Vilaf. Aku butuh hiburan sebentar. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, aku merasa kesepian. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku masih butuh kamu. Aku tersenyum miris. Ilaf? Seminggu penuh di Bali dengan perempuan itu, mengirimkan foto-foto mesra ke ponselku, itu bukan Vilaf. Itu pilihan. Aku bodoh. Aku salah. Tolong maafkan aku. Ia mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Aku mundur setapak. Jangan sentuh aku. Wajahnya hancur. Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku suamimu. Aku menatapnya tajam. Dan kau sudah mengkhianati ikatan itu. Mulai saat ini, anggap saja aku bukan lagi istrimu. Aku mengambil map di meja, lalu meletakkan dokumen perceraian di hadapannya. Tanda tangani ini. Semakin cepat selesai, semakin baik. Ia merobek map itu kasar, melempar kertas ke lantai. Aku nggak akan tanda tangan. Kamu pikir kamu siapa berani mainkan aku? Aku sudah berkorban untuk perusahaan itu. Aku menatapnya dengan dingin. Berhenti bohong.
Semua orang tahu siapa yang membangun perusahaan itu. Kau hanya ikut menikmati hasil. Dan sekarang, semua selesai? Ia membanting tangannya ke meja, suaranya meninggi. Aku nggak akan keluar begitu saja. Kamu nggak bisa buang aku seperti sampah. Aku tetap duduk tenang, meski jantungku berdegup cepat. Aku sudah melakukannya. ATM-mu kosong, akses perusahaanmu ditutup. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Jadi jangan coba mengancamku. Suasana hening. Hanya suara napasnya yang berat, seperti orang yang baru saja lari maraton. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia melihat layar, wajahnya semakin kacau. Halo? Iya, tenanglah, aku sedang mengurusnya, katanya gugup. Aku bisa menebak siapa yang menelpon, perempuan itu. Pelakor yang dengan pongah mengirimkan foto-foto padaku. Aku mengambil kesempatan itu. Sampaikan salamku padanya. Katakan kalau semua yang dia banggakan kemarin sudah musnah hari ini. Kalau dia mengira merebutmu berarti merebut kejayaan, maka dia bodoh besar. Ia menatapku dengan tatapan marah, lalu menutup telepon dengan kasar. Kamu tega, katanya lirih. Kamu tega menghancurkan aku. Aku mendengus. Tidak. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya berhenti menolongmu. Hari-hari berikutnya penuh drama dari pihaknya. Ia mencoba datang lagi, kali ini dengan wajah lebih lembut, merayu, memohon, bahkan berlutut di depan rumah. Kita bisa mulai lagi, katanya suatu sore, matanya basah. Aku akan tinggalkan dia, aku janji. Aku akan berubah. Jangan hancurkan rumah tangga kita. Aku menatapnya dengan datar dari balik pintu. Rumah tangga kita sudah hancur sejak kau memilih dia. Jangan bawa-bawa aku lagi. Aku menutup pintu tanpa ragu. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata untuknya. Hanya ada ketegasan yang semakin kuat. Tak butuh waktu lama, pelakor itu pun ikut mencari caraku. Nomor asing mengirim pesan lagi. Kau pikir kau menang hanya karena uang? Ingat, aku masih punya dia. Dia tetap pilih aku. Aku tertawa membaca pesan itu. Aku membalas singkat untuk pertama kalinya. Silakan nikmati. Dia sudah tidak punya apa-apa. Semua milikku. Semoga kau siap membiayai pria itu. Tak ada balasan lagi setelah itu. Dan aku tahu, benih pertengkaran sudah mulai tumbuh di antara mereka. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Aku datang dengan tenang, mengenakan setelan elegan warna putih gading, rambut disanggul rapi. Senyum tipis menghiasi wajahku. Di sisi lain, suamiku datang dengan wajah kusut, pakaian seadanya. Tidak ada lagi aura gagah seorang direktur. Hakim memulai sidang. Aku mendengar pengacaraku berbicara dengan tenang, memaparkan fakta-fakta, semua aset atas namaku, semua saham milikku, dan tidak ada anak yang diperebutkan. Sementara suamiku hanya menunduk, tidak banyak bicara. Kadang ia menoleh ke arahku, seakan berharap aku akan luluh. Tapi aku tetap duduk tegak, tanpa air mata, tanpa tatapan iba. Sidang berlangsung singkat. Hakim memutuskan sidang lanjutan untuk pembuktian, tapi dari raut wajah semua orang, aku tahu, hasil akhirnya sudah jelas. Beberapa minggu kemudian, putusan resmi turun. Perceraian dikabulkan. Aku menerima dokumen itu di ruang kerjaku. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Tidak ada sesak, tidak ada tangisan. Hanya kelegaan yang mengalir. Aku berdiri, berjalan ke cermin besar di ruanganku. Selamat tinggal, bisikku pada bayangan pernikahan yang dulu kupertahankan dengan sepenuh hati. Tidak ada air mata. Karena aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku mendapatkan kembali diriku. Malam itu, aku duduk di balkon lagi. Lampu kota berkilauan, angin malam berembus lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Aku tersenyum kecil. Mungkin besok, suamiku akan menangis menyesali semuanya. Mungkin pelakor itu akan marah karena kenyataan tidak sesuai mimpinya. Tapi aku tidak peduli. Tugasku bukan lagi mengurus mereka. Tugasku sekarang adalah membahagiakan diriku sendiri. Dan itu baru saja dimulai. Pagi pertama setelah statusku resmi berubah menjadi seorang wanita yang bebas terasa aneh.
Tidak ada lagi bayangan suami yang pulang larut malam dengan alasan rapat. Tidak ada lagi telepon basa-basi menanyakan aku sudah makan atau belum. Tidak ada lagi kewajiban pura-pura tersenyum saat hatiku disayat. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih lapang. Di meja samping ranjang, berkas perceraian sudah kusimpan rapi. Seakan menjadi penanda bahwa aku telah menutup sebuah buku lama dan kini siap menulis bab baru. Aku tersenyum kecil. Selamat pagi, dunia baru. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik dan mitra yang mendukung. Aku lupa, aku juga seorang perempuan yang berhak bahagia dengan caranya sendiri. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku yang selama ini hanya digelung seadanya, wajahku yang jarang kusentuh dengan riasan. Tubuhku yang kadang kurus karena terlalu sering melewatkan makan. Aku harus berubah, bisikku. Bukan untuk dia. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk diriku sendiri. Hari itu, aku mendatangi salon kecantikan terbaik di kota. Potong rambut saya. Ganti gaya. Saya ingin terlihat berbeda, kataku pada penata rambut. Beberapa jam kemudian, ketika cermin menampilkan bayangan diriku dengan rambut sebahu, sedikit bergelombang, riasan tipis natural, aku hampir tidak percaya. Aku tampak segar. Mataku lebih hidup. Senyumku lebih tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku sebagai seorang wanita yang cantik, bukan hanya istri dari seseorang. Setelah perceraian, aku menghabiskan waktu lebih banyak di kantor. Tanpa suamiku di dalam struktur, aku bisa bekerja lebih leluasa. Tidak ada lagi keputusan gegabah yang ia buat. Tidak ada lagi keuangan perusahaan yang bocor untuk gaya hidupnya. Aku memimpin rapat direksi dengan percaya diri. Para manajer yang sebelumnya canggung karena harus menghormati direktur laki-laki, kini menatapku dengan kagum. Arahan ibu sangat jelas, kata salah satu manajer. Kami merasa lebih fokus sekarang, tambah yang lain. Aku mengangguk. Bagus. Mulai sekarang, kita bukan hanya perusahaan besar. Kita akan jadi perusahaan terdepan. Dan aku benar-benar serius. Aku mulai menerima undangan ke berbagai acara bisnis, seminar, hingga pertemuan sosial kalangan elit. Dulu, aku sering menolak karena merasa harus ada suami yang mendampingiku. Kini, aku datang sendiri, dan anehnya, aku merasa lebih bebas. Aku berkenalan dengan banyak orang baru, pengusaha perempuan, tokoh publik, bahkan selebritas yang juga aktif di dunia bisnis. Aku kagum pada caramu bangkit, kata seorang pengusaha wanita padaku saat acara gala dinner. Kisahmu bisa jadi inspirasi bagi banyak perempuan lain. Aku hanya tersenyum. Aku tidak berniat pamer, tapi aku tahu, kisahku memang punya daya. Suatu hari, sebuah majalah bisnis ternama menghubungiku. Kami ingin menampilkan Anda di edisi khusus Women in Business, kata redakturnya. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku sadar, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri tegak meski dikhianati. Hari pemotretan, aku mengenakan gaun elegan berwarna merah marun, sederhana tapi berkelas. Wajahku dirias profesional, rambutku disanggul modern. Di depan kamera, aku tidak sekadar berpose. Aku menunjukkan kekuatan dalam tatapanku. Beberapa minggu kemudian, majalah itu terbit. Di sampulnya, terpampang wajahku dengan judul besar. Bangkit dari pengkhianatan, perempuan yang mengubah luka menjadi kekuatan. Telepon kantorku berdering tanpa henti. Undangan wawancara, tawaran kolaborasi bisnis, hingga ucapan selamat dari banyak kolega. Aku menjadi sorotan. Di tengah kesibukanku, aku tahu mereka, suamiku dan pelakor itu, pasti melihat semua ini. Mereka mungkin membaca majalah itu. Mereka mungkin melihatku di televisi saat aku menjadi pembicara seminar nasional. Mereka mungkin menatap layar ponsel dengan iri setiap kali foto-fotoku beredar di media sosial. Aku bisa membayangkan wajah mereka yang terbakar cemburu. Mereka pernah mengira hidupku akan hancur setelah perceraian. Mereka pikir aku akan meratap, terpuruk, kehilangan segalanya. Nyatanya, aku justru bersinar lebih terang. Suatu malam, aku pulang dari sebuah acara penghargaan. Aku baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 perempuan paling berpengaruh di dunia bisnis nasional.
Aku masuk ke apartemen mewahku yang baru kubeli sendiri, meletakkan piala di meja kaca. Aku duduk, menatap kota yang berkelap-kelip dari balkon. Hening. Damai. Di momen itu, aku sadar, aku tidak lagi merasa kesepian. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku telah menemukan diriku. Diriku yang kuat. Diriku yang mandiri. Diriku yang berhak bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Tak hanya dunia bisnis yang mendukungku. Keluarga dan sahabat juga ada di sisiku. Ibu bangga sekali padamu, kata ibuku saat aku mengunjunginya. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh kebahagiaan. Kamu akhirnya bisa hidup sebagai dirimu sendiri. Sahabat-sahabatku juga sering mengajakku jalan, tertawa bersama, menikmati hidup. Kamu lebih cantik sekarang, goda salah satunya. Bukan karena riasan, tapi karena kamu bahagia. Aku tersenyum. Ya, kebahagiaan itu memang memancar dari dalam. Perjalanan itu tidak mudah. Luka pengkhianatan masih ada, tapi kini hanya jadi jejak samar, bukan lagi belenggu. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang suaminya. Aku adalah aku. Seorang perempuan yang sukses, anggun, mandiri, disegani, dan dicintai banyak orang. Aku menatap cermin sekali lagi. Di sana, aku melihat bukan hanya wajah baru, tapi jiwa baru. Perempuan yang dulu hampir hancur, kini berdiri kokoh. Perempuan baru telah lahir. Di sebuah villa sederhana pinggiran kota, suara teriakan terdengar. Uangmu mana? Pelakor itu membentak suamiku yang kini sudah sah menjadi suaminya. Lelaki itu, yang dulu kupanggil suami, terdiam. Wajahnya lesu, rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya kehilangan cahaya. Sudah kubilang, aku sudah tidak punya akses ke perusahaan lagi. Semua aset sudah ditutup oleh dia, jawabnya lirih. Pelakor mendengus, wajahnya penuh amarah. Kamu bohong. Katanya kamu pemilik perusahaan itu, katanya hidupku bakal jadi ratu. Suamiku hanya menunduk. Ia tidak pernah menyangka, hidup yang dulu mewah dan penuh fasilitas kini lenyap begitu saja. Setelah aku menutup semua akses, kehidupannya berubah drastis. Mobil mewah ditarik liasing. Rumah besar yang dulu kami tinggali, sah jadi milikku karena seluruh surat tanah dan rumah atas namaku. Kini, mereka harus menyewa rumah sederhana. Tagihan listrik kadang menunggak. Gaya hidup glamor pelakor mulai menjerat. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku terbiasa spa setiap minggu, belanja tas branded, jalan-jalan ke Bali atau luar negeri. Dan sekarang, listrik saja nyaris diputus. Pelakor berteriak sambil melempar dompet lusuhnya ke wajah suamiku. Suamiku hanya bisa menghela napas panjang. Kamu pikir mudah mencari pekerjaan baru dengan reputasi rusak? Semua orang tahu aku sudah didepak dari perusahaan. Pelakor terdiam, tapi hatinya mendidih. Ia tidak pernah membayangkan, hidup bahagia bersama pria itu ternyata hanya sebuah ilusi. Hari-hari mereka penuh dengan cekcok. Aku menyesal memilihmu, pelakor sering melempar kata-kata itu. Kalau bukan karena aku, kamu masih jadi sekretaris biasa. Jangan lupa, kamu yang dulu merayuku, balas suamiku dengan suara tinggi. Suara piring pecah, tangisan histeris, dan saling menyalahkan menjadi makanan sehari-hari mereka. Dulu, pelakor sering mengejekku dengan caption kejam di media sosial. Kini, ia sendiri tak punya keberanian lagi memamerkan kehidupannya. Di sisi lain, berita tentangku makin ramai. Aku muncul di televisi, majalah, media sosial, sebagai contoh perempuan tangguh. Aku menghadiri gala dinner, seminar, bahkan jadi pembicara internasional. Suamiku pernah diam-diam menyalakan TV. Wajahku terpampang di layar, tersenyum anggun dengan gaun elegan. Dia, makin cantik, gumamnya lirih. Pelakor yang melihat itu langsung bereaksi. Hentikan. Kenapa kamu masih memperhatikannya? Ia merebut remote dan mematikan televisi dengan kasar. Tapi justru kemarahan itu membuat rasa bersalah di hati suamiku semakin kuat. Ia menyadari, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Aku. Suamiku mulai mencari pekerjaan baru. Namun, nama baiknya tercemar. Banyak perusahaan besar menolak begitu mendengar rekam jejaknya.
Aku tahu kau pernah dikeluarkan dari perusahaan istrimu sendiri, kata seorang HR dengan nada sinis. Kami tidak butuh orang seperti itu. Ia mencoba usaha kecil-kecilan, tapi gagal. Modal terbatas, manajemen buruk, dan pelakor tak pernah berhenti menuntut gaya hidup tinggi. Setiap kegagalan semakin meruntuhkan egonya. Dulu ia merasa jantan, berkuasa, dan dihormati. Kini ia hanyalah lelaki biasa yang kehilangan segalanya. Malam itu, setelah bertengkar hebat dengan pelakor, ia duduk sendirian di beranda rumah kontrakan mereka. Rokok di tangannya hampir habis, matanya kosong. Bayangan kenangan bersama denganku datang silih berganti. Saat aku mendukungnya, membelikan jas pertama untuk rapat penting, menyemangatinya saat ia jatuh sakit, bahkan menyerahkan kepercayaan penuh untuk ikut mengelola perusahaan. Air matanya menetes. Kenapa aku begitu bodoh? Tapi penyesalan itu datang terlambat. Sementara itu, pelakor pun mulai menyesali pilihannya. Dulu ia memamerkan foto mesra dengannya, merasa bangga bisa merebut laki-laki dari seorang istri sah. Kini, ia merasa hidupnya justru lebih buruk. Aku cantik, aku muda, aku bisa dapat pria kaya lain kalau aku mau, katanya pada dirinya sendiri di depan cermin. Namun dunia tidak sebaik itu. Banyak pria kaya tahu reputasinya sebagai perusak rumah tangga. Mereka mendekat hanya untuk bermain, tidak ada yang serius. Ia merasa terjebak. Bersama lelaki ini hidupnya sengsara, tapi jika ia pergi, ia akan benar-benar sendirian dan hancur reputasinya. Suatu siang, saat aku sedang menghadiri acara peluncuran produk baru perusahaanku, aku menerima pesan anonim di media sosial. Apa kamu bahagia melihat kami menderita? Aku tersenyum dingin membaca itu. Tidak perlu mencari tahu siapa pengirimnya, aku tahu pasti itu dari mereka. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu. Kebahagiaan dan keberhasilanku sudah cukup menjadi jawaban. Media sosial makin kejam. Foto-fotoku yang elegan dan berkelas sering disandingkan dengan foto lama pelakor bersama suamiku di Bali. Netizen memberi komentar pedas. Lihatlah perbedaannya, yang satu makin bersinar, yang satu makin kusam. Karma tidak pernah salah alamat. Pelakor dan lelaki serakah, apa kabar sekarang? Pelakor membaca komentar-komentar itu sambil menangis. Ia melempar ponselnya ke lantai, berteriak histeris. Kenapa semua orang berpihak padanya? Suamiku hanya diam. Ia tahu, mereka memang pantas menerima cibiran itu. Hidup mereka kini hanyalah bayangan dari masa lalu. Tak ada lagi liburan mewah. Tak ada lagi pesta glamor. Tak ada lagi senyum puas penuh ejekan untukku. Yang tersisa hanyalah pertengkaran, hutang, kesedihan, dan rasa iri yang menjerat. Setiap kali mereka melihatku semakin sukses, semakin cantik, semakin dipuja banyak orang, hati mereka berteriak. Tapi jeritan itu hanya terdengar dalam sunyi. Mereka menjerit melihatku. Menjerit karena mereka tahu, kebahagiaanku adalah luka terbesar bagi mereka. Pagi itu, aku menatap cermin besar di kamar apartemenku yang baru. Senyumku merekah, berbeda dari dulu. Ada cahaya dalam mataku yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dulu, aku berdandan demi suamiku. Kini, aku berdandan demi diriku sendiri. Gaun yang melekat di tubuhku, riasan sederhana di wajahku, semuanya bukan untuk memikat siapapun, tapi untuk menghargai diriku. Aku menghirup udara dalam-dalam. Rasanya bebas. Tidak ada lagi bayangan lelaki yang mengkhianatiku. Tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan. Tidak ada lagi ketakutan menjadi istri yang gagal. Yang ada hanyalah aku, seorang perempuan utuh, yang akhirnya tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari mencintai diri sendiri. Perusahaanku berkembang pesat. Setelah aku menyingkirkan penghalang yang selama ini hanya menjadi beban, bisnis berjalan lebih efisien. Aku mulai membuka cabang baru di beberapa kota besar. Aku membangun tim dengan profesional muda yang berbakat. Mereka menghormatiku bukan hanya karena statusku sebagai pemilik, tapi juga karena kepemimpinan yang hangat dan tegas. Bu, terima kasih sudah percaya pada saya, kata salah satu manajer muda suatu hari. Saya belajar banyak, bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang keberanian. Aku tersenyum. Keberanian itu tidak datang dari tidak pernah jatuh. Keberanian datang dari bangkit setelah jatuh.
Kata-kata itu sebenarnya kutujukan untuk diriku sendiri. Namaku mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai inspirasi. Aku diundang menjadi pembicara di seminar tentang perempuan dan kepemimpinan. Aku tampil di layar televisi, menceritakan kisah perjuanganku. Apa yang membuat ibu bisa bangkit setelah dikhianati? Tanya seorang pembawa acara. Aku tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Karena saya menyadari, saya tidak pernah kehilangan apapun. Justru mereka yang kehilangan saya. Saya hanya menemukan kembali diri saya yang sebenarnya. Penonton bertepuk tangan, beberapa meneteskan air mata. Saat itu aku sadar, luka yang pernah menyiksaku kini menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Hidupku kini dikelilingi orang-orang baru yang positif. Aku punya sahabat-sahabat yang benar-benar tulus, bukan sekadar menempel karena statusku sebagai istri dari seorang pemilik perusahaan. Mereka menyayangiku apa adanya. Kami sering tertawa bersama, melakukan perjalanan singkat ke luar kota, atau sekadar makan malam sambil berbagi cerita. Malam itu, salah satu sahabatku berkata, "Kau sekarang lebih cantik dari sebelumnya. Bukan hanya karena penampilanmu, tapi karena kau bahagia." Aku hanya tersenyum. Itu benar. Kebahagiaan membuatku tampak berbeda. Tentu saja, ada beberapa pria yang mendekat. Mereka kagum pada kesuksesanku, pada penampilanku, pada ketegaranku. Namun aku tidak tergesa-gesa. Aku belajar dari masa lalu bahwa cinta tidak boleh membutakan. Salah seorang pria, seorang pengusaha sukses, pernah berkata padaku, "Kau punya segalanya, cantik, sukses, kuat. Tapi aku ingin kau tahu, kau tidak harus selalu kuat sendirian. Aku ingin mendampingimu." Kata-katanya manis, hatiku sempat bergetar. Tapi aku menjawab dengan lembut, "Terima kasih. Tapi saat ini, tugasku adalah mendampingi diriku sendiri dulu." Aku tidak menolak cinta, aku hanya menundanya. Karena sekarang, yang paling kucintai adalah diriku sendiri. Awalnya, aku memang merasa puas melihat penderitaan mereka. Melihat bagaimana kehidupan glamor pelakor runtuh, melihat suamiku yang dulu sombong kini terpuruk. Tapi semakin lama, aku sadar, aku tidak butuh mereka untuk bahagia. Aku tidak lagi mencari tahu kehidupan mereka. Aku tidak lagi peduli dengan jeritan atau hinaan yang mereka lontarkan di balik layar. Karena sesungguhnya, balas dendam terbaik adalah hidup dengan tenang, sukses, dan penuh senyum tanpa menoleh ke belakang. Dalam kesibukan bisnis, aku juga menemukan waktu untuk perjalanan spiritual. Aku mulai rajin meditasi, beribadah lebih khusyuk, bahkan mengikuti retret singkat ke pegunungan. Di sana, aku duduk di tepi danau, memandang air yang tenang. Aku merenung, selama ini aku berlari mengejar pengakuan orang lain, cinta seorang lelaki, dan kesempurnaan rumah tangga. Kini, aku hanya ingin mengejar kedamaian dalam diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Berita tentangku makin sering muncul. Aku digelari sebagai perempuan baja dengan senyum malaikat. Sementara itu, kabar tentang mereka, mantan suami dan pelakor, sesekali terdengar samar. Katanya, bisnis kecil mereka bangkrut. Katanya, mereka sering bertengkar. Katanya, pelakor bahkan mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Aku hanya mendengar sekilas, tanpa ingin memastikan. Karena aku tahu, aku sudah berjalan jauh meninggalkan masa lalu itu. Suatu malam, aku duduk sendirian di balkon apartemenku. Kota berkilau dengan lampu-lampu, angin sepo-sepo menyapu wajahku. Aku menatap langit dan tersenyum. Dulu, aku berpikir kebahagiaan adalah memiliki suami setia, rumah tangga sempurna, dan status sosial tinggi. Tapi kini aku sadar, kebahagiaan adalah ketika aku bisa menatap cermin dan berkata, "Aku bangga padamu. Aku mencintaimu. Kau sudah melalui badai, dan kau tetap berdiri anggun." Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Kini aku mengerti. Bahagia tidak datang dari orang lain. Tidak datang dari suami, tidak datang dari harta, tidak datang dari pengakuan. Bahagia datang dari memilih untuk berdiri tegak, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup sesuai versi kita. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku bukan lagi
Korban pelakor. Aku adalah aku, seorang perempuan yang bebas, kuat, dan penuh cahaya. Dan ketika dunia melihatku, mereka tidak melihat luka. Mereka melihat kemenangan. Hidup adalah teka-teki yang tak pernah bisa kita prediksi. Aku dulu memimpikan pernikahan bahagia, rumah tangga yang harmonis, suami setia, dan anak-anak yang tumbuh dalam kehangatan. Namun kenyataan tak selalu sesuai dengan bayangan. Pengkhianatan datang tanpa aba-aba. Rasa sakitnya tajam, seperti pisau yang menusuk jantung. Tapi ironisnya, dari pengkhianatan itulah aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Dulu, aku selalu berpikir bahwa suamiku adalah pusat hidupku. Aku memberinya segalanya, cinta, kepercayaan, bahkan sebagian besar kendali dalam bisnis yang sejatinya kubangun sendiri. Kini aku sadar, aku tidak pernah kehilangan dia. Aku hanya kehilangan ilusi yang kubangun tentang dia. Yang sebenarnya hilang hanyalah topeng, bukan cintaku yang sejati. Karena cintaku yang sejati ternyata adalah diriku sendiri. Aku masih ingat hari ketika foto-foto itu datang, foto mesra mereka berdua di Bali, lengkap dengan caption hinaan yang menusuk. Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Hatiku hancur, nafasku sesak, seolah aku ditertawakan oleh seluruh dunia. Namun hari itulah yang kemudian menjadi titik balik hidupku. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh kalah. Aku menutup akses keuangan, memutuskan hubungan bisnis, menceraikannya tanpa ragu. Aku berdiri di hadapan badai dan memilih melangkah maju. Setiap langkah penuh air mata, tapi juga penuh keberanian. Hingga akhirnya, aku sampai di titik ini, menjadi diriku yang baru. Aku belajar bahwa bahagia tidak datang dari memiliki pasangan, rumah megah, atau kekayaan. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Bahagia datang dari saat aku bisa duduk sendirian di balkon, menatap bintang, dan berkata pada diri sendiri, aku cukup. Aku berharga. Aku pantas dicintai oleh diriku sendiri, oleh semesta, dan oleh orang-orang yang tulus. Bahagia datang saat aku bisa tertawa bersama sahabat, saat aku bisa bekerja keras membangun sesuatu dari nol, saat aku bisa berjalan dengan kepala tegak tanpa takut penilaian orang lain. Bahagia bukan lagi tentang kami. Bahagia kini tentang aku. Aku tahu, mantan suamiku dan perempuan itu kini menderita. Mereka kehilangan banyak hal, uang, status, kenyamanan. Hubungan mereka penuh konflik, penuh kebohongan, penuh kepura-puraan. Mungkin dulu aku akan merasa puas mendengar itu. Tapi kini, aku hanya merasa netral. Tidak peduli. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Dan aku memilih jalanku. Balas dendam terindah bukanlah membuat mereka jatuh, tapi membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa mereka. Dan aku sudah melakukannya. Kini, ketika aku melihat cermin, aku melihat sosok yang berbeda. Wajah yang dulu sering dipenuhi air mata kini dipenuhi senyum. Mata yang dulu redup kini berkilau. Langkah yang dulu goyah kini tegak dan mantap. Aku bukan lagi perempuan yang didefinisikan oleh status pernikahannya. Aku bukan lagi perempuan yang nilainya ditentukan oleh siapa suaminya. Aku adalah aku. Seorang perempuan yang sukses, kuat, anggun, dan, yang terpenting, bahagia dengan dirinya sendiri. Aku tidak hanya hidup untuk bekerja. Aku mulai menjelajah dunia. Aku berlibur ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku mendaki gunung, berjalan di pantai sendirian, menulis catatan di kafe kecil, dan merasakan bahwa dunia ini begitu luas. Setiap langkah perjalananku adalah bukti bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku bebas. Aku merdeka. Aku sering menerima pesan dari perempuan-perempuan yang tidak kukenal. Mereka menuliskan bagaimana kisahku menguatkan mereka. Ada yang sedang menghadapi perceraian, ada yang sedang berjuang melawan rasa rendah diri, ada pula yang baru saja dikhianati. Mereka bilang, Kat, kalau kakak bisa bangkit, kami juga bisa. Membaca itu, air mataku menetes. Aku tidak pernah menyangka bahwa luka yang begitu menyakitkan dulu kini menjadi cahaya bagi orang lain. Dan aku tahu, mungkin inilah salah satu alasan mengapa aku harus melewati semua ini. Jika aku harus merangkum semua perjalanan ini dalam satu pelajaran, maka pelajaran itu adalah
Jangan pernah menaruh kebahagiaanmu di tangan orang lain. Karena ketika mereka pergi, kebahagiaanmu akan hancur. Tapi jika kau menyimpannya di dalam dirimu, maka tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain demi merasa berharga. Aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin aku akan menikah lagi. Atau mungkin aku akan tetap sendiri, menikmati hidupku dengan cara yang kupilih sendiri. Apapun itu, aku tidak takut, karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku punya diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Hari ini, aku menulis catatan ini sambil menatap matahari terbenam. Langit berwarna jingga, indah sekali. Aku mengingat kembali semua yang terjadi, foto-foto pengkhianatan, air mata, perceraian, malam-malam panjang penuh kesepian. Dulu aku mengira itu adalah akhir hidupku. Ternyata, itu hanyalah awal dari hidup yang sebenarnya. Aku tersenyum. Dan aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memilih dirimu sendiri. Lihatlah sekarang, kau tidak hanya bertahan, kau bersinar. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi esok, aku akan baik-baik saja. Karena aku akhirnya menemukan bahagia dalam versiku sendiri.